Stoikisme memang adalah sebuah filsafat yang bisa membantu kita menghadapi kesulitan di dalam hidup, tetapi kita tidak perlu menunggu kesulitan itu datang, lalu kita menggunakan stoikisme sebagai alat untuk menghadapinya. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang bagaimana cara mempraktekkan stoikisme itu setiap hari dan setiap saat gitu ya. Dan seharusnya kita tidak perlu menunggu untuk kesulitan di dalam hidup kita itu datang gitu ya. Kesulitan seperti apa sih? Mungkin kesulitan yang kita pikirkan itu kayak kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan uang gitu ya. Lalu dilukai oleh teman, misalkan dihianati dan segala macam gitu. Tetapi banyak orang yang bilang bahwa stoikisme itu tidak membantu gitu ya. Nah, kenapa stoikisme tidak membantu kata mereka? Menurut saya karena mereka menggunakan stoikisme pada saat mereka dihadapkan pada suatu kesulitan saja gitu ya, tidak setiap hari, tidak setiap saat gitu ya. Untuk kamu yang baru belajar stoikisme pertama kali atau ketika kamu mendengarkan ini kamu baru membaca buku Om Henry Manampiring atau membaca buku Ryan Holiday atau membaca buku stoikisme lainnya, kamu harus ingat bahwa yang mereka ajarkan itu adalah untuk berlatih stoikisme setiap hari dan setiap saat gitu ya. Begitupun saya waktu itu mempraktekkan ajaran-ajaran stoikisme itu setiap hari, setiap saat di dalam pikiran saya. Nah, makanya buku Marcus Aurelius itu judulnya meditation. Meditation itu adalah fokus. Fokus terhadap hal-hal yang ingin kita fokuskan di dalam hidup kita gitu ya. Dan meditation ala Marcus Aurelius atau ala Stoik ini bukan meditasi yang duduk bersila di ruangan gelap menggunakan lilin lalu mengatur nafas gitu, bukan. Itu pun meditasi, tetapi meditasi yang dimaksud oleh Stoik dan dimaksud oleh Marcus Aurelius adalah meditasi dan atau fokus yang dilakukan setiap hari, setiap saat pada saat kita menghadapi kehidupan nyata di luar rumah, baik ataupun di dalam rumah gitu ya. Nah, ada beberapa kebijaksanaan yang mungkin bisa kamu praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya pun waktu itu memilih dan menulis kebijaksanaan ini atau quote ini dan menempelnya di dinding agar saya selalu mengingat gitu ya, mengingat apa saja yang harus saya ingat atau apa saja yang harus saya fokuskan ketika saya ingin pergi keluar rumah untuk menghadapi kehidupan nyata gitu ya. Kayak pergi pergi bekerja gitu ya, pergi ke tempat yang memang ingin kita kunjungi gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja kita harus melakukan premeditatio malorum gitu ya. Setiap hari pada saat bangun pagi gitu ya, ketika kamu ingin menulis jurnal, tuliskan di situ seperti apa hal yang sulit hari ini yang akan kamu hadapi gitu ya. Dan kamu tuliskan juga bagaimana cara kamu menghadapinya. Tentu saja menghadapinya dengan cara menggunakan 4 keutamaan, yaitu keberanian, kedisiplinan, kebijaksanaan, dan keadilan gitu ya. Lalu yang
kedua, Epictetus bilang bahwa mana mungkin kita bahagia dengan hal yang belum kita miliki. Ini adalah hal yang paling nancep istilahnya ya, pada saat saya mempraktekkan stoikisme pertama kali gitu ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang harus benar saya fokuskan setiap saat, setiap menit, setiap detik gitu ya, ketika saya mempraktekkan ajaran stoikisme di 6 bulan pertama gitu ya. Dan kebijaksanaan ini atau quote ini tidak pernah hilang dari pikiran saya. Ketika saya ingin melakukan hal sesuatu, misalkan baik itu ingin makan, ingin minum, ingin beli baju yang saya inginkan gitu ya. Dan mungkin saja saya pikir itu akan membuat saya bahagia, maka saya akan memikirkan hal ini gitu, akan fokus terhadap kebijaksanaan ini gitu ya. Kayak apakah benar saya akan bahagia ketika saya memakan makanan yang saya inginkan? Seperti apa? Misalkan seperti fast food, seperti makan makanan yang viral di internet gitu ya. Lalu minuman-minuman yang manis yang mengandung banyak gula gitu ya. Apakah saya akan bahagia gitu ya? Mungkin itu hanya keinginan saya. Ternyata benar gitu ya, bahwa ketika saya tidak mengikuti keinginan saya pun saya tetap bahagia gitu, karena memang kebahagiaan itu bukan seharusnya disebabkan oleh makanan, minuman atau barang-barang yang kita inginkan gitu ya. Bahagia itu memang seharusnya sudah ada di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Kata Epictetus, dengan cara menginginkan hal yang sudah kamu miliki gitu ya. Menginginkan hal yang sudah kamu miliki dan tidak menginginkan untuk mendapatkan hal-hal yang belum kamu miliki gitu ya. Tidak ada sebenarnya di kehidupan kita saat ini gitu ya, 2025, tidak ada sebenarnya hal-hal yang basic yang tidak kita miliki. Semuanya sudah ada sebenarnya ya. Kayak baju, kayak makanan, kayak rumah gitu ya. Kita kan sudah punya sebenarnya, sudah punya. Dan itu sangat mudah dimiliki ketika kita do the work gitu ya, melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu bekerja gitu ya, yaitu bekerja. Yang saya bilang memiliki rumah itu bukan berarti kita memiliki rumah KPR atau memiliki rumah dengan sertifikat nama kita, tetapi tempat kita berlindung dari panas dan hujan, mau itu milik sendiri, mau itu ngontrak ataupun ngekos gitu ya. Selama kita masih bekerja, saya pikir di era sekarang ini kita akan mendapatkan hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar gitu ya, hal-hal yang paling mendasar, yaitu pakaian, makanan seadanya gitu ya, rumah seadanya, dan alas tidur seadanya gitu ya. Dan selebihnya itu hanya desire saja, hanya impulsif saja gitu ya. Maka dari itu kita harus mengendalikan desire keinginan kita itu agar tidak mengendalikan hidup kita gitu ya. Lalu kita pun akan merasa atau selalu merasa takut untuk menghadapi atau melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak pernah lakukan, terutama dalam hal pekerjaan gitu ya. Kata Seneca gitu, we suffer more in imagination than reality gitu. Kita itu selalu merasa tersiksa di dalam imajinasi kita daripada di realita kita gitu ya. Maka dari itu setiap hari itu dulu saya selalu berpikir untuk keluar dari imajinasi saya sendiri gitu ya. Jangan overthinking gitu ya. Overthinking itu adalah hal yang berada di dalam kendali kita. Maka ketika kita melakukan hal yang baru,
terutama dalam pekerjaan, kita tidak perlu takut gitu ya, kita tidak perlu takut. Dan ketika kita merasa takut, kita harus ingatkan diri kita bahwa, oh, saya kan seorang stoik, maka apa yang seorang stoik harus lakukan? Yang harus seorang stoik lakukan adalah keluar dari imajinasi kita. Imajinasi kita tentang sesuatu hal yang akan kita hadapi, gitu ya. Ketika kita disuruh untuk menghadap bos gitu ya, atau dipanggil bos, ya sudah, jangan berimajinasi macam-macam. Dipanggil bos, ya rasa deg-degan itu mungkin normal, tetapi semaksimal mungkin kita harus mengendalikan imajinasi kita di dalam pikiran kita itu, apa yang akan bos kita katakan kepada kita, apa kesalahan kita gitu ya. Tidak usah berimajinasi hal-hal seperti itu. Hadapi bosnya, lalu dengarkan apa yang ingin dia sampaikan, lalu ketika mungkin dia mengkritik kita, terima saja. Terima saja, mohon maaf dan terima kasih telah mengkritik kita gitu ya, dan lakukan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu mengikuti arahan atasan kita. Karena apa? Karena ya itu adalah semesta kita di dalam sebuah pekerjaan, dan itu adalah aturan, itu adalah etika yang harus kita ikuti di dalam hidup kita sendiri gitu ya. Kita tidak usah menggerutu gitu ya. Tidak usah menggerutu, dan itu pun juga adalah hal yang selalu saya fokuskan, yaitu tidak usah komplain gitu ya. Do not complain, do not overheard complain even in your mind gitu ya. Jadi kita itu harus memfokuskan diri kita untuk tidak menggerutu atau untuk tidak mengeluh, bahkan di dalam pikiran kita gitu ya, karena hal itu tidak baik gitu ya untuk diri kita gitu ya, ketika kita mengeluh. Ketika pertama kali memang itu sulit, tetapi kamu harus melakukannya setiap saat gitu ya. Setiap saat harus selalu fokus untuk tidak mengeluh gitu ya. Untuk tidak mengeluh, agar apa? Agar kamu itu lebih berani gitu ya. Kita itu lebih berani, dan kita itu lebih bisa menghadapi hal-hal yang kita rasa itu menakutkan gitu ya. Dan dengan tidak mengeluh, kita itu akan merasa bahwa hidup kita ini sebenarnya mudah. Hidup kita ini sebenarnya normal. Dan hidup kita ini adalah hidup yang orang lain juga alami gitu ya. Kita mengalami kesulitan, orang lain juga mengalami kesulitan. Bedanya apa? Bedanya kita tidak mengeluh dengan kesulitan kita, mereka mengeluh dengan kesulitan yang mereka hadapi. Gitu ya. Lalu setelah itu, yang terakhir adalah, sebenarnya ini cukup sulit untuk dilakukan, dan praktek ini pun banyak dikritik oleh orang-orang yang orang-orang modern terutama gitu ya, karena ini kata mereka ini adalah sebuah cruelty gitu ya. Tetapi ini adalah hal yang memang harus kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita tidak mempraktekkan ini dan hal ini terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan sulit untuk keluar dari jebakan ini gitu ya. Jebakan apa? Jebakan grief. Grief itu adalah duka gitu ya, duka yang mendalam gitu ya, atas kehilangan orang yang kita cintai gitu ya. Karena stoikisme ini adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk mengenal dikotomi kendali, maka kita harus tahu bahwa orang yang kita cintai itu tidak selamanya akan berada di samping kita. Mereka akan kita tinggalkan, atau mereka akan meninggalkan kita. Maka dari itu, ketika kamu memiliki anak, memiliki istri, memiliki suami gitu ya, setiap hari sebelum tidur gitu ya,
ingatkan kepada diri kamu bahwa kamu itu bersyukur memiliki orang yang kamu cintai seperti mereka, tetapi harus kamu ingatkan kepada diri kamu bahwa Tuhan itu akan mengambil mereka setiap saat. Maka ketika Tuhan memanggil mereka, kamu sudah siap. Kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Memento mori, gitu ya. Ketika mereka masih hidup, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, yaitu mencintai mereka tanpa pamrih. Mencintai saja, tidak perlu meminta timbal balik, tidak perlu. Karena kebanyakan duka itu karena apa? Karena rasa menyesal atas ketidakbisaan mereka untuk mencintai orang yang mereka cintai. Gitu ya. Maka cintai orang-orang yang kamu cintai seperti ini adalah hari terakhir kamu untuk mencintai mereka. Terima kasih. Itulah beberapa kebijaksanaan yang mungkin bisa kamu praktekkan setiap saat, setiap hari, dan kamu tidak perlu banyak mengingat kebijaksanaan lainnya. Itu adalah kebijaksanaan yang basic sebenarnya, dan tetapi percaya kepada saya itu adalah hal yang sulit untuk dipraktekkan gitu ya. Mempelajarinya itu sangat mudah, mengingatnya itu sangat mudah kata-katanya, tetapi untuk mempraktekannya itu cukup sulit gitu ya. Ketika kamu bisa mempraktekkan kebijaksanaan ini selama 3-6 bulan, kesananya itu akan terasa mudah dan kamu bisa mempraktekkan semua kebijaksanaan yang ada di dalam stoikisme. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.